Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam godonge kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salame kita, tak dongakna mengko tekan ngomah entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi, khususan ila arwahi jami'il ahli kubur minal anbiya wal mursalin, wa khususan ila almarhum Haji Hasan Hariri bin Fulan, wa ila ruhi almarhumah Hajah Asyarah binti Fulan. Mudah-mudahan tansah diparingi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipanggonaken teng swargane Allah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan, wazid man syarrafahu wa addamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birron. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram al ustadz Kholik yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada al ustadz Dayat, begitu matang al ustadz Tasdik yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos dumateng sedaya para kiai di blok Beduk Junti Nyuat yang tidak bisa saya sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Junti Nyuat. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Junti Nyuat yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kapolsek dari Arjawinangun yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Kepala UPTD Puskesmas Pondoh dan seluruh keluarga besar bidan Kepala Puskesmas Pondoh yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Segeran Kidul. Wabil akhos kepada Bapak Ahmad Yani selaku Kepala Desa Segeran Kidul, soho Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arepan bayari kitane. Panjenenganipun Bapak Dendi Arisandi soho Ibu Nur Hasanah sakeluargi, saya minta tepuk tangan dulu kangge keluarga Pak Dendi, sesarengan panitia yang berkontribusi luar biasa
nandur pari nang tengah sawah, nginum jamu dicampur cengkeh. Bapak Dendi uripe berkah, bojone ayu gelange akeh. Mudah-mudahan Bapak Dendi, Ibu Nur Hasanah sakeluarga diberikan kekuatan iman Islamnya, ditambahkan ihsannya, dijadikan keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, diberikan dzurriyyah yang soleh solihah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Segeran Kidul, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, majelis taklim, keluarga besar Bapak Dendi Arisandi, keluarga besar Ibu Nur Hasanah yang kami hormati, tak lupa kepada keluarga besar almarhum Haji Hasan Hariri, keluarga besar almarhumah Hajah Asyarah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada rekan-rekan GP Ansor dari Bansar yang kami hormati, Linmas, Babinsa, Babin Kamtipmas yang kami hormati. Tak lupa kepada para gelidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godok wedang, setetek bengeke nang pedangan yang hadir di pengajian hari ini, yang masih berdiri ngadeg ora kebagian panggonan, yang duduk lemprakan gak kebagian snack jajan. Mudah-mudahan kebagian kerahmatan, kebagian keberkahan, kebagian pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi tarandulit malampir ora mampir nyiplat teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajiane tuntas, kuwe njaluk diambung bojone. Seluruh para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum lanjut Bapak operator sound system, saya mohon bantuan wirelessnya saya, suara ehonya dihilangkan saja. Karena ngapunten suarane kitane dasare serak-serak berserakan. Jadi nek nganggo echo biasanya malah ora jelas. Pol dihilangkan kabeh, echonya dihilangkan, efeknya. Nah. Begini baik malah asli suarane mumpuni. Wis aja diutik-utik maning iku pak operator sound system. Soalnya niki kalau buat kori-koriah, buat vokalis hadroh, vokalis qasidah boleh pakai echo biar suaranya kuat tinggi. Tapi kalau buat pembicara, buat mubalighah itu supaya artikulasinya jelas, jangan pakai echo. Begini malah asli suarane mumpuni. Matur nuwun Pak operator sound system, moga-moga sound systemnya tambah laris, rezekine berkabar. Amin Allahumma. Lantaran guguraken nadar orang tua, lantaran iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Dendi Ibu Nur Hasanah ngawontenaken hajat menikah, sampai-sampai ngumpulaken tetangga, ngumpulaken saudara, teman dan batir tetangga, iki kabeh hajatan alhamdulillah. Tetangga ada yang patungan tenaga. Sampai-sampai pengajian Pak Dendi Bu Nur Hasanah nanggap mumpuni, masang bendera, masang panggung, masang tenda, masak enak, beleh ayam, goreng tempe, tempene amba-amba, nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokna. Aku mikir GKB danane entek pira. Bu Nur Hasanah bukan lagi foya-foya. Bapak Dendi keluarga pun tidak sedang hura-hura. Tapi yang pertama sudah ada niat. Yang kedua diberikan murah rizki melaksanakan tekad. Direwangi ikhtiar dan tirakat. Maka dengan hajat ini tetangga pun ikut seneng patungan tenagane. Yang sepuh patungan doane. Sing tetangga patungan urun pikirane, sing umpama naudzubillah min dalik ora seneng atine dengki, ora usah pecah-pecah cucang lambene cangkeme baru juga mulai udah nyangkemin. Maka ternyata Pak Dendi dan Ibu Nur Hasanah
sedang belajar jadi orang tua yang baik. Bagaimana orang tua yang baik? Wong tua apik iku dudu wong tua sing sugih. Wong tua sing apik dudu wong tua sing gagah. Wong tua sing apik dudu wong tua sing ayu. Tapi wong apik munggueh Gusti Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Wong apik iku wong yang berkontribusi dalam hal kebaikan, baik dalam keadaan sempit atau lapang, susah ataupun seneng, tetap belajar dari wong sodakoh. Halo, halo, sampai belakang sana assalamualaikum, sebelah kiri assalamualaikum, ngesarwi jambu halo, masih sadar? Alhamdulillah kebagian snack apa ora? Ora kebagian. Mulane melu kondangan. Wis kondangan wingi ya Bu ya. Dina iki khusus pengajian ya. Kira-kira ngaji nanggone Pak Dendi karo Bu Nur Hasanah mengko pragat jam pira? Selesai jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Masya Allah. Kita nanjak jam loro lebih seprapat. Mengko pragate jam 5 berarti ngajine 2 jam setengah. Masya Allah. Nang kene anak kiai ceramah 2 jam setengah anak. Anak ada kiai sapa? Sebah. Mumpuni. Kita ceramah 2 jam setengah. Ngundang apa ngontrak sampean? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi. Salawat bareng. Allahumma salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi taimatan bidawami lahi. Bapak Kedendi Bu Nur Hasanah uripe berkah, duwe anak rajin ngaji lan ibadah, nginum jamu dicampur cengkeh. Bapak Kedendi bojone lemu gelange akeh. Allahumma ana sayyidina adadama fi ilmillahi taimatan bidawami. Salu ala Nabi Muhammad. Sebelah kanan sing pada kipas-kipasan yang sampai bercucuran keringete sampai ngeblobor celake. Mudah-mudahan melu ngeblobor dosane, ngeblobor kabeh penyakite. Kepanasan ikhlas. Memang manusia ini dikatakan oleh Allah innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih udan baya ngeluh, dikasih udan karo panas gone ngarani jare udan ketrek. Sembarangan nemen, padahal udan panas kabeh nikmat sekangarsane Gusti
Hari ini cuacanya cerah menandakan niki alhamdulillah tetangga pun ngedukung hajatnya Bapak Dendi Ibu Nur Hasanah sakeluargi. Mudah-mudahan sampai awal dan akhir nanti tansah gawa manfaat masalah barokah. Allahumma. Bu, anak kami yang pada khitannya udah beberapa tahun yang lalu. Tapi ya tetap saya kepada Ananda Muhammad Faiza Al-Rashandi dan Muhammad Ziyad Al-Rashandi, saya mengucapkan selamat menempuh bentuk yang baru. Karena ternyata hajatnya Pak Dendi dan Ibu Nur Hasanah sedang belajar dadi wong apik, wong apik munggueh Gusti Allah, dudu sugi, dudu ayu, dudu pangkate. Tapi wong apik iku orang yang berkontribusi baik sempit ataupun lapang, tetap sodakoh dalam keadaan susah ataupun seneng. Berarti Allah sudah mengajarkan kepada hambanya bahwa orang bersodakoh gak cuman bagi yang sugih tok. Sing sodakoh dudu wong kaya raya tok. Ternyata kita orang yang gak mampu tetap kondadi wong apik, sodako dalam keadaan sempit ataupun lapang. Soalnya hari ini memang banyak masyarakat salah tampak, banyak salah paham. Di masyarakat ada yang punya cita-cita, saya kepingin dadi wong sugih supaya sodakohnya gampang. Bener tapi kurang tepat. Kalau punya cita-cita kepingin dadi wong sugih supaya bisa sodakoh, lamun si lamun uripe ketakdir dadi wong sugih. Di masyarakat Indonesia sering kejadian ana wong punten-punten maaf, cita-citane kepingin dadi wong sugih, akale sehat, badane kuat, tapi cita-citane kepingin dadi wong sugih, dina-dinae namung kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Jare kepingin dadi wong sugih ora gelem usaha, malah dina-dina ngarep-arep BLT karo PKH. Jare kepingin dadi wong sugih, duwe duit saitik, bareng belanja cash nang Alfamart tapi nek ngutang maring warung tetangga. Ana wong kene begitu. Akeh. Anjok wonge. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Kerudungnya warna apa? Warna biru. Kerudungnya warna biru. Kerudungnya warna biru. Kelambinya warna putih. Wonge lagi nyekel mik. Oh, kayak yang pernah beruh kita nih ya. Baru pertama kali ini ada pengajian bunya ini gue tumbal. Kebangetan bener ge. Tanggane Bu Nur Hasanah kebangetan. Makane Gusti Allah awe ngarti karo hambane, sodako aja ngenteni sugih. Karena di dalam agama kita sodako paling murah ya nanggone agama Islam. Saking murah sodako nang agamane kita, sampai senyum bae dinamakan sodako. Jenengan hari ini gak ikut kondangan ke Bu Nur Hasanah, tapi kok ikut pengajian, namanya sodako. Makat ngaji weruh ana watu segeluntung nang tengah dalan. Ketimbang mencelakakan orang lain dipinggirin ke bahu jalan, sodako. Sing liyane kerja nganti kelalen sholat, tapi jenengan nyempetin tuh sholat jamaah nang masjid, arane sodako. Jenengan sing liyane lagi ngegosip anak kabar elek, anak kabar blesak, jenengan krungu. Sampai talinganing jenengan iku kabar blesak, jenengan memutuskan untuk tidak ikut menceritakan kepada orang lain. Anda memutuskan untuk tidak ikut ngegosip, itu namanya sodako.
Mulane kena apa hari ini Bu Nur Hasanah awe ngarti iki anake kita cah loro sumpate senak sunate wis lawas. Tapi dina iki aweh contoh karo masyarakat khususnya mengko bengi syukuran dalam rangka adik saya Ananda Muhammad Faiza sareng Ananda Muhammad Siad hingga alhamdulillah badai melaksanakan khotmil Quran pertanda bahwa anak-anak di Blok Beduk adalah orang tuanya sangat mengutamakan pendidikan agama. Tepuk tangan dingin dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ternyata Ibu Nur Hasanah minta izin sama suami untuk melaksanakan hajat niki. Bu Nur Hasanah walaupun punya gaji sendiri sebagai bidan desa, tapi beliau berusaha jadi istri yang soleha, pamit sama sang suami. Saya tadi diceritani sama Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah bilang begini sama suami, ayang embeb. Pak Dendi jawab, iya ayang mami. Pak, saya dapat izin dari Bapak Ibu, khususnya almarhumah Ibu yang dari tahun 2020 kepingin banget ngumpulin tetangga, ngumpulin saudara kanggo pengajian di sini. Kira-kira kalau nanggap mumpuni duitnya anak apa ora? Pak Dendi terus bilang, Mak, nanggap mumpuni saya denger-denger amplopnya larang. Bu Nur Hasanah jawab, amplop mah murah, yang larang isinya Pak. Mulane kita ge harapan minta maaf. Kitane namung polisi, nang masyarakat polisi katone wong ulian duit. Asline mah kitane nggone dadi polisi, mangan gaji mutlak sebulan mung 5 juta. Iki kanggo nyukupi kabeh kebutuhan keluarga, nggo nyekolana bocah, nggo bayar listrik, nggo setor sing mana-mana macem-macem. Iki nek sampean anggap mumpuni, iki sisane gaji mung 20.000 mah. Ternyata Bu Nur Hasanah jawab, ora apa-apa Pak. Insya Allah ki 20.000 tak niatna kanggo bocah pada ngaji nang tepekin dingin. Insya Allah ki bersih 20.000 kanggo berkah keluarga. Kita mas seneng deh wong lanang sing tanggung jawab, apa maning wong lanang sing ngerti pendidikan agama. Mulane kita bangga bisa urip bebarengan karo sampean ayang papi. Pak Dendi jawab lagi, matur nuwun ya Mak, wis setia gelem ngancani kita gone dadi polisi. Moga-moga rezeki bersih kita gone dadi polisi. Iki 20.000 kena kanggo nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Saya syukur-syukur Mak, ikut duit 20.000 malah bisa kanggo seminggu. Pak Dendi bilang begitu. Bu Nur Hasanah jawab, insya Allah Pak, iki 20.000 ramung bisa seminggu tapi bisa nggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender Pak. Ternyata Bu Nur Hasanah pamit dulu sama Pak Dendi untuk melaksanakan hajat niki. Karena ternyata Ibu Nur Hasanah dalam rangka menggugurkan salah satu nazar keinginan hajatnya almarhumah sang ibunda, yaitu panjenenganipun Ibu Hajah Asyarah. Kenapa harus dilaksanakan Ibu Nur Hasanah? Ada satu ungkapan, al-mahrumu man khurimal wasiata. Orang yang punya wasiat dan orang yang mampu melaksanakan wasiat, dua-duanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Wasiat gak sembarangan, apalagi yang ngucap adalah seorang ibu. Makanya karena Bu Nur Hasanah adalah seorang yang tahu dan dididik agama, ternyata di dalam kitab namanya kitab Sulamut Taufik, dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Saya ulang.
Assalamualaikum. Bu, orang tuanya meninggal dunia. Jenengan kudu cari tahu sama tetangga mau saudara dikumpulin. Ternyata setelah ditanya kok orang tua masih punya utang tuh. Baik utang bentuk duit atau utang janji, utang lesan. Yang kedua pernah punya nadar atau pernah punya wasiat. Yang ketiga ampe sugihnya dan sampai wafatnya belum berangkat haji. Kok ahli warisnya maksa-maksa tuh supaya warisannya enggal-enggal dibagi. Maka ahli warisnya sama halnya makan duit riba. Saya menyampaikan ini karena orang-orang zaman sekarang ini taunya dan hanya ngerti kalau wong tuane mati ya warisannya enggal dibagi. Betul. Sampai-sampai anak kandung terkadang rebutan warisan orang tua sama saudara kandung sampai tahunan ratakon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan sedulur kandung kepapasan nang dalan ora takon-takonan. Nganti tahunan ora pada saling kenal. Ana wong kene begitu. Akeh mangkat wonge. Mangkat. Ora satakon kerudungi warna apa. Trauma, kitane trauma. Ujung-ujungnya kitane manis, tidak ditumbal mah. Maka kalau orang tua, nih khusus nih bagi kita-kita semua nih. Bu, orang tuanya udah gak ada nih. Sekali-kali kalau ada acara keluarga, kumpulan sebagai birrul walidain, bekti kepada orang tua, tetangga, saudara ditanya. Ingat-ingat dong Pak D, Bu D, Pak Lik, Bu Lik. Kalau ternyata orang tua saya pernah punya janji. Jangankan utang, hanya sekedar punya utang omong. Tolong ingat-ingat sampein ke saya. Saya kepingin jadi anak yang bisa birrul walidain, bagusi ngapik-apik orang tua saya. Umpamanya tetangga ada yang ingat nih. Anu Nur Hasanah. Kita iki nembe kelingan. Mbien almarhumah ibune sampean. Dan kita nege saksine Gusti Allah. Mengujarku waktu iku almarhumah ibu sampean. Ngomongnya gue ora temenanan. Tapi sampean takon maring kita bukan almarhumah ibu sampean. Dua utang nyong kelingan meniki. Insya Allah almarhumah mama sampean. Oh ngapi kita nih dadi saksi. Cuma bien almarhumah pernah ngomong. Jarene harapan mai sarung karo kita Jarene lewiyane biyen lunga kaji 2017. Pan mai sarung maring kita lah kita harapan ngomong karo sampean bukan ora percaya. Jadi ne sampean takon aku panaweh ngarti. Jebule mamae sampean ninggal utang ngomong pan mai sarung. Ning dudu sarung sing anyar nang toko. Ning sarunge dheweke pandipai maring kita mah. Ternyata walaupun di rumah sarungnya tinggal sarung bodol tapi peninggalan almarhum pernah ngucap bakal mai arani sarung karo tetangga walaupun sarung bodol kedah dilaksanakan tuh utang. Soale nanggone kitab arane I'anatut Thalibin dijelaskan kalau ada mayit sudah di dalam kuburan ketika wajahnya sudah menghadap kiblat, menghadap barat, kepalanya udah dielor bahasa apa tuh? Di utara. Berarti kan posisi mayit udah miring tuh. Kan kalau udah miring posisinya terus ditutup papan atau bambu. Kalau orang Cilacap, papan bambu yang buat nutupin itu jenazah di dalam liang lahat namanya dangka. Di sini apa ya Pak Kubu? What? Tataban. Kalau di Cilacap tatapan itu deg-degan.
Trataban. Di sini nggak pakai R, tapi tataban. Oke. Orang Jogja ada yang nyebutnya dandangaring. Di Cilacap nyebutnya dangka. Di Indramayu Junti Nyuat Segeran Kidul Blok Bedug nyebutnya tataban. Ora apa-apa kita emah jadi tambah kosakata anyar. Biasane suami kita nekan kita bali tekan ngomah, iku suami mesti takon, "Ayang beb, ngaji karo wong Blok Bedug ulih apa?" Tataban. Mayite wis nang liang lahat, wis diarepna maring arah kiblat, mustaka kepalane wis nang sebelah utara, terus ditutup karo tataban. Katakanlah satu jenazah utuh ditutup tataban itu 12 papan umpamanya. Dan keluarga terkadang ada yang menyiapkan lebih. Supaya apa? Biar ketika kurang tidak langsung cari repot-repot jauh-jauh. Ternyata setelah dikubur siap papan telulas jebule ditutup rolas papan wis ketutup kabeh iku mayit. Berarti kan sisa satu. Wong anu siap telulas jebule rolas papan rolas tatapan wis cukup lebih satu. Maka sisanya itu tataban. Rata-rata nang masyarakat sisanya itu ikut disenderin tuh ke tatapan lain dan ikut ke kubur. Kelihatan sepele ini, tapi ketika itu tataban sisa kok ikut ke kubur, berarti secara tidak langsung langkah fungsine kok melu katut dikuburkan. Khawatirnya kitab I'anatul Thalibin itu satu papan tataban menjadikan ngabot-aboti, memberatkan si mayit dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena apa? Walaupun cuma satu tataban, kok kiranya ada harganya sebut saja Rp5.000 lah. Bisa dijual lagi untuk kepentingan memenuhi utang-utang tinggalannya si mayit. Ketimbang ikut ke kubur nggak ada fungsinya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, sudah terlaksana atau terlanjur, ora masalah, karena ini mungkin ketidaktahuan kita. Tapi untuk selanjutnya jangan sampai mayit malah diberatkan dari pertanyaan malaikat sebab hal-hal yang tidak berfungsi ikut ke kubur. Soalnya namanya mati gak ada di bawah apa-apa kecuali kain kafan membungkus badan dan amal ibadahnya waktu hidup di dunia. Lah kok tatapan satu ikut ke kubur, khawatirnya memberatkan kepada si mayit, antuke dimintai pertanggungjawaban oleh malaikat. Soale apapun kita besok kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, satu papan tatapan khawatirnya memberatkan si mayit, apalagi arane utang. Sewis terlanjur ke kubur iku sisa-sisa tataban ya ora masalah. Tapi ora usah mawi harus dibongkar kuburane. Nek dibongkar kuburane bok mayite kaget. Pas dibongkar mayite ngucap, "Ngapa?" Sampean jawab, "Ambil tataban." Malah akhirnya tukaran padu karo mayit. Jadi nemah sing wis terlanjur ya ora apa-apa, tapi artinya jangankan sampai utang, apalagi utang duit, utang janji, satu papan tatapan saja bisa menjadikan ngabot-aboti si mayit. Karena sampai detik hari ini mayit di dalam kuburan setiap saat berdoa. Apa doanya mayit? Allahumma ij'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang pada rajin ibadah. Ternyata yang masih hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Apa bedanya? Kalau masih hidup setiap berdoa ada kesempatan doanya diijabah oleh Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang udah mati, di dalam kuburan tetap berdoa, ada kesempatan doanya diijabah oleh Allah,
tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan pahala lagi dari Allah. Kenapa bisa begitu? Karena konsep dari Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Kalau orang sudah meninggal dunia, putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Ayah, sugeng rawuh Pak Tentara, mohon izin kalau penerima tamu bisa tetap di depan pintu gerbang sana, biar tamu undangan gak bingung nih. Mangga-mangga tamu undangan bisa masuk ke dalam rumah Pak Dendi dan Ibu Nur Hasanah. Mangga Pak Tentara, bisa diarahkan mungkin dari keluarga Pak Dendi sama Ibu Nur Hasanah. Pak Tentara boleh silakan pinara masuk ke dalam Pak Dendi dan Ibu Nur Hasanah. Sebenarnya kalau tamu undangan memang posisinya di sini Pak, tapi karena memang sedang buat pengajian ngapunten. Sumangga Bapak dari keluarga Pak Dendi, Bu Nur Hasanah bisa mengarahkan tamu undangan. Monggo-monggo, pinara Pak Tentara. Saya agak jauh nggak lihat pangkatnya Bapak ini Dan Ramil apa Pak? Kayaknya Pak Dan Ramil sareng Bu Persit apa Bayangkari ya? Persit. Sareng Ibu Persit sumangga transit, Ibu Persit transit. Apaan bener gue Bu? Ibu Persit silakan transit di kediaman Pak Dendi dan Ibu Nur Hasanah. Karena ini lagi fokus sampai ngaji jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Iku arane geragas. Ngaji rong jam setengah sampai jam 5 sore. Mudah-mudahan lancar barokah Allahumma. Yang masih hidup lanjut ya. Yang masih hidup berdoa, yang udah mati tetap berdoa. Bedanya yang masih hidup doanya tetap dapat ganjaran, tapi kalau udah meninggal dunia tetap doanya bisa diijabah oleh Allah, tapi udah nggak dapat pahala lagi. Soalnya kalau udah meninggal putus segala amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, putus segala amalnya kecuali waladun solihun, anak yang soleh solehah. Alhamdulillah. Mau tanya punten, di blok beduk sini ada majelis taklim, ada majelis taklim tahlil, ada majelis taklim yasinan, ada. Moga-moga istiqomah. Saya cuma ngingetin kalau udah majelis taklim yasinan, keluarganya ngundang jamaah yasin buat kirim doa ke almarhumah keluarganya, maka ahli warisnya juga ikut baca yasin. Jangan dumeh dia nerima tamu pada baca yasin, ngebayarin ngasih uang ke yang baca yasin, tapi ahli warisnya nggak ikut baca yasin. Malah kadang-kadang dumeh ngundang jamaah yasinan, malah nggak baca yasin, sibuk bikin story di WhatsApp. Lagi yasinan nih guys, tapi nggak ikut baca yasin. Ada orang sini begitu? Ada. Berangkat orangnya, kerudungnya ora biru ora, kelambia ora putih ora, nang kene langka, ana yo nang kana ngisor langit adoh. Soale ternyata yang di alam kubur tiap hari berdoa kepingin punya anak keturunan yang ahli ibadah. Pantes ada solawatan liriknya, dina malam Jumat ahli kubur balik ngomah, jaluk diwacakna surat yasin sakalimah. Ora diwacakna brebes mili ngelus dada, balik nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Allahumma li'ana Muhammad ya Rabb
Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nang selempedan dina malam Jumat ahli kubur tilik ngomah nyuwun diparingi wacan Quran sak kalimat, ora diparingi ngusap dada brebes mili balik nyang kuburan kudung tangan tetangisan. Irfa Allahumma ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sebesan maning Allahumma jilbab kuning sih semangat Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Teman-temannya Bu Nur Hasanah dari Puskesmas Pondoh pakai seragam coklat cocok dan memikat. Nah niki sing kuning-kuning ki seragam pegawai apa iki? Oh pegawai mangan. Ya Allah, nah pegawai mangan barang. Guru PAUD. Bukan. Posyandu, ya Allah, tepuk tangan dingin. Alhamdulillah jilbabnya kuning-kuning. Wis pamit balik maning. Gara-gara gonek kondangan amplope keri. Niki lanjut maning sampai jam 5 sore. Bener ge. Ibu-ibu kuat. Sampai jam 5 sore kuat. Pak kue sanggup. Olah bapak-bapak sanggup, ibu kuat, kitane ramelu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Ternyata orang tua kepingin punya anak yang soleh-solehah. Sedangkan anak itu sendiri gak bisa memaksa kepada Allah mau lahir dari rahimnya siapa. Orang tua pun gak bisa memaksa kepada Allah request kepingin punya anak model kayak apa. Gak bisa. Kalau anak bisa request kepada Allah pingin lahir dari rahimnya siapa. 85% anak Indonesia kepingin lahir dari rahimnya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Gak harus kerja lahir langsung dapat kejada warisan. Demikian orang tua. Orang tua pun gak bisa request kepada Allah pingin punya anak model kayak apa. Kalau bisa request kayaknya nih bapak ibu di Blok Beduk 85% kepingin punya anak yang model kayak mumpuni. Pinter ngaji, pinter ceramah, sama pinter golet ngilmu. Golet duit. Nangarep dewek banter salah. Maka dijelaskan di Al-Quran perumpamaan anak salah satunya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya anak itu perhiasan, ngumpulin duit buat beli perhiasan udah susah, lebih-lebih dapat perhiasan lebih susah ngejaganya. Maka pantas orang tua di mana baik berusaha semaksimal mungkin untuk pendidikan anak. Sampai-sampai jadi posyandu apa berarti? Member bukan? Kader ya. Kader. Ala kader der, ala kader der. Jadi kader posyandu, jadi PNS, jadi pedagang, jadi petani. Sampai sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Dapat duit buat ngopeni anak, nyenengin anak, ngerawat anak, ngedidik anak. Betul. Betul. Setelah dirawat memang faktanya wong tua siji
bisa ngerumat anak wolu, tapi anak wolu durung bisa ngerumat wong tua siji. Betul. Wong tua ngerumat anak dalam rangka ngarep-arep kapan gedene, tapi anak bocah dirawat wong tua bisa ngerawat bocah ngerawat wong tua ngarep-arep kapan matine. Oh, modele wong blok bedug. Makane kula panjenengan sedaya Bu, dina iki tantangan nemen ngedidik anak zaman-zaman abad begini. Saya kelahiran 95. Orang yang katanya kalau kelahiran tahun 90-an namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Lah sampean yang kelahiran tahun 70, tahun 80-an itu namanya Gen Purbakala. Gen-gen artefak itu namanya mah. Saya kelahiran 95. Saya aja mikir nikah baru 1 tahun lebih. Saya mikir kayaknya saya pun jadi orang tua. Saya berpikir mampu apa enggak ngedidik anak saya. Orang tua saya mampu nyetak mumpuni yang model begini. Apakah saya juga bisa ngedidik anak saya? Saya bertanya-tanya. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Makanya pantes bocah zaman sekarang gak mau disamakan dengan wong zaman bien. Naik anak ibu cerita, nok ge mama ne bien sekolah ini itu dan lain-lain. Si anak ngejawab, ma duren roti bien ya bien saiki ya. Saiki bocah zaman sekarang jawabnya begitu. Gak ada niat ngebandingin, tapi gak dibandingin kepimen wong bedane adoh. Bien didik anak mah gampang. Disentak, dibentak tok langsung manut. Ajak kayak gue. Bocah bien langsung nurut. Lah hari ini anak disentak, dibentak sama bapaknya. Ajak kayak gue. Bocah ngejawab, ayah jahat. Ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentalnya bocah zaman sekarang begitu. Dikerasin gak boleh, katanya ngerusak mental, psikisnya terguncang. Kejiwaannya bisa stres kalau dibentak sama orang tuanya. Giliran gak dibentak, dihalusin, gak nyandakan. Kalau zaman dulu ngucap orang tua, nok, jiot, sapu, tahun jiot enggak? Ambil bahasa sini apa? Jokot. Jukut. Jokot apa jukut? Saya kira orang Sunda Jawa Barat jukut itu rumput. Di sini jukut itu ambil. Nok tulung jukut nasapu. Nek zaman ben anak seorang ibu perintah anak supaya jukut sapu, tandanya si anak gak bisa kerja nyambut gawe, gak bisa ngeberesin rumahnya kurang rapi. Artinya begitu. Hari ini ada seorang ibu nganti ngucap, nok jukut nasapu. Si anak ambil sapu, sapunya dikasihin ke orang tuanya, nyoh. Dikasarin gak boleh, dihalusin gak nyandak. Zaman biyen wong tua ngomong kepada anak, walanok ke sekolah gari mikir ngilmu. Arane bagja nemen sampean bisa sekolah. Anak langsung ngejawab, iya ya, berarti saya ini beruntung. Yang lain gak pada kuliah, yang lain gak pada sekolah, kita nih mah sekolah. Berarti besok ketika saya sukses, moga-moga bisa ngedidik dan ngebantu adik-adik saya. Orang zaman dulu mah gitu. Hari ini orang tua neng ngucap, nok sekolah sing pinter, ngaji sing bener, ge bapak neng gone kerja dadi petani, sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keringet banting tulang setengah mati nggo gedek na kowe.
Gonya kolana kowe. Mulai ke sekolah ngaji sing pinter. Anak jawab, ih itu kan emang udah kewajiban orang tua ayah. Arab diwenyet anaknya dewe. Arab di manjing namaning wis terlambat. Bingung orang tua zaman sekarang ngedidik anak. Betul Bu. Mulane tantangan bagi orang tua zaman dulu ketika anak sekolah. Kenapa kok manut-manut? Karena zaman dulu orang tua ketika anaknya sekolah pasrahan dulu ke gurunya. Datang ke rumahnya sang guru. Bahwa datangnya malah bawa gula kopi teh. Bukan untuk nyogok. Bukan nyuap gurunya. Tapi bawa gula kopi teh orang tuanya ngucap. Pak Guru, ini anak saya yang hamil, saya yang melahirkan, saya yang ngebiayain. Tapi kalau di sekolah anak saya yang langgar aturan, di sekolah anak saya nggak hormat kepada gurunya, tabok baik bokongnya, saya ikhlas. Ini anak saya emang, tapi kalau anak saya di sekolah nggak hormat sama gurunya, selentik baik kupingnya. Ketika saya, kok anaknya bisa hormat kepada guru? Di sekolah anak saya bisa berbakti kepada guru, berarti tandanya saya jadi orang tua telah sukses ngedidik anak saya. Orang zaman dulu pasrahan dulu, akad, nyampein bahwa ini anak saya di sekolah ya anaknya sampean. Ketika kok anak di sekolah betul-betul nakal, kemudian orang tuanya ataupun gurunya ngasih efek jerak, dengan cara diselentik kupingnya si anak, kok sampai rumah anaknya laporan ke orang tuanya. Orang tuanya nggak marah, malah orang tuanya ngebelain guru nih, pantes kue ditabok kue. Lagi nang omah berewel kue, ayo tepuk tangan dingin ora apa-apa. Pantes nanggone guru sampai ditabok unang sekolahan be, kue nakal. Sampai harapan nakal maning tak lapor nak kue karo guru nih kue. Nakal maning gue lapor nak guru nih. Zaman dulu begitu. Sehingga anak bisa segan ke orang tuanya, segan sama gurunya. Tapi maaf punten, hari ini berbanding terbalik. Sampai di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, guru ngaji didenda 25 juta hanya gara-gara menertibkan anak didiknya yang di sekolah nakal nggak bisa diatur, gara-gara ditabok orang tuanya nggak terima, denda 25 juta. Maaf nih punten, ada sebutan ini anak saya, walaupun anak saya nakal yang berhak nabok ya saya orang tua. Bentar dulu nih punten, orang tua zaman sekarang taunya ketika anak sekolah, anak ngaji bayar mahal supaya pinter. Tapi ketika anaknya bodoh yang disalahin gurunya, giliran anaknya pinter, orang tua nih dengan bangga ngucap, sapandingin wong tuan. Giliran anak nakal di sekolah nggak tertib nyalahi aturan dan guru hanya ngasih efek jerak, katakanlah nyelentik kupingnya iku bocah. Bocah tekan ngomong laporan karo wong tuae. Wong tuae ora terima, ngisuk pagine gurune wis nang jero penjara. Kenapa begitu? Karena orang tua zaman sekarang taunya bayar mahal supaya anak pinter doang. Padahal ketika anak sekolah maaf sepinter apapun ke orang tuanya nggak ikut peraturan sekolah. Ngaji di pesantren saya tapi orang tuanya nggak ikut peraturan pondok. Sama saja jenengan ngedidik anak tapi dengan cara membiarkan. Maka punten kalau anak udah sekolah, anak udah mondok. Pak Kuwu di sini, Pak Kuwu yang mana Pak Kuwu? Sing tengah. Masya Allah Wu, udah berapa periode Wu? Oh baru satu ya Allah. Dari senyumnya masih kayak belum balik modal lagi mah. Kok tahu dari senyumnya aja udah ketara soalnya. Yang sabar ya Wu ya. Saya ikut seneng kok setiap ngaji di daerah Jawa Barat. Kalau saya melihat pejabat ya Pak melihat KDM lah di jiwa-jiwanya para pejabat. Moga-moga sing sabar sing amanah. Tepuk tangan dingin kok kanggo kue kita. Alhamdulillah sing keprok bisa mangkat umroh kabeh. Kepengin berangkat umroh, pengen berangkat haji.
Wis daftar apa durung? Gue aneh wargane sampean Bu. Kepingin lu ngakaji durung daftar. Moga-moga rezekinya sing barokah. Pak Bu, sini di Segeran Kidul ana TPK napa mboten Bu? Ana madrasah onten. Banyak, pondok pesantren ada. Ada Masya Allah, pondok pesantrennya ada, TPK-nya ada. Anaknya sekolah penjadi polisi kayak Pak Dendi silakan. Penjadi tentara mangga. Penjadi pejabat PNS monggo. Mau terjun di dunia kesehatan jadi dokter silakan. Tapi kudu ngaji dingin. Tak ulang. Jadi apapun anak kita, presiden, menteri, DPR jadi kuwu mangga. Tapi kudu ngaji, bareng-bareng kudu ngaji. Ngaji dingin, ngaji dingin apa ngaji panas? Ngaji dingin. Berarti paling bener ngaji dingin, orang ngaji panas. Ngaji ben dingin beneran tuh. Ada yang ngucap, mumpuni kita emang saiki takut. Anak nang pesantren bok kabar-kabar kayak berita nang TV. Kabar-kabar di medsos banyak oknum ustadz yang gak bertanggung jawab. Itu kan jenengan kena pikiran liberal. Kalau jenengan yang NU-nya Islam lurus, yang ngaji kitab salaf mesti tahu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, iki ngajinya sampai jam 5 kan? Ya cuman tak kontok kita mah. Nanggone Ta'limul Muta'alim dijelaskan kalau orang tua hendak menitipkan anaknya ke guru, maka orang tua dikasih hak prerogatif estimasi waktu 2 bulan untuk memikirkan secara matang mau dititipin kemana. Contoh nih, mau dititipin ke sekolah, jenengan harus tahu dulu, ini MI, ini MI-nya MI negeri, bayarannya sekian. Saya kepingin tahu nih, ngajinya Dewan Asatid ustadanya lulusan pondok pesantren mana nih? Ini dewan gurunya dari lulusan sekolah mana nih? Ini peraturan sekolahnya gimana? Itu haknya orang tua tuh. Adzan asar. Ayah, adzan asar dulu. Sumangga kita perdengarkan adzan asar dengan hikmat. Adzan asarnya nanti selesai kita lanjut ngajinya. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad.
hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan umur sampai asar hari ini. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya adalah umur yang barokah. Duduk yang membawa manfaat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholatnya wajib, ngajinya wajib, jalanin wajib, tapi nyepelein wajib, itu namanya murtad khofi, kata kitab Sulamut Taufik. Apa itu murtad khofi? Murtad khofi adalah sebagian imannya rusak gara-gara menjalankan yang wajib tapi nyepelein yang wajib. Contoh nih, qodok Ramadan tahun 2024 belum dilaksanain nyarutang puasa bolong-bolong bulan Ramadan. Sampai Ramadan tahun 2025 ini masih tetap belum disarutang itu kodoknya. Kok udah masuk teng bulan Ramadan selanjutnya tetap utang yang lain belum diselesaikan, itu namanya termasuk murtad khofi. Separuh imannya rusak. Gegara apa? Ngelakoni yang wajib tapi nyepelein yang wajib. Sholat wajib, ngaji juga wajib. Tapi ngejalanin wajib, nyepelein wajib itu termasuk dosa. Maka ini karena ngajinya masih mau lanjut. Sekarang panjenengan yang gak punya udur silakan niat sholat asar di dalam hati sekarang, mangga. Kenapa kok niat sholat asarnya sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Nanti pulang selesai pengajian sampai rumah nunggu keringet kering dulu. Terus ambil wudhu langsung melaksanakan sholat asarnya. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampura Gusti Allah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Lanjut ya Bu. Tadi lagi bahas apa ya? Sebelum adzan itu lagi bahas apa ya, lupa. Oh iya. Lagi ngebahas susahnya ngedidik anak zaman sekarang. Betul. Betul. Khusus bagi orang tua yang hari ini takut menitipkan anaknya di pondok, saya ajak jenengan kembali ke syariat. Dengan cara apa? Mau nitipin anaknya ke pondok, kudu ngecek dulu. Dan itu haknya orang tua. Umpamanya nih ada orang protes, jadi orang tua rewel amat. Loh, buat anak kok coba-coba. Tuh di Depok kemarin rame. Ada anak kelas 4 SD laki-laki sampai melakukan tindak asusila sama adik kelasnya kelas 2 SD. Nggak bisa dipenjarakan karena masih kelas 4 SD sang pelaku. Tapi ibu korban lagi cari keadilan. Karena anaknya yang jadi korban itu pelecehan seksual yang maaf punten. Yang melakukan laki-laki, korbannya juga laki-laki. Berarti kan ini gak cuma tindak kriminal, tapi penyimpangan. Dan si korban satu ketika akan bisa jadi pelaku di kemudian hari. Jadi orang tuanya lagi cari keadilan. Artinya apa? Hari ini gak ada tempat yang aman buat anak-anak. Jangankan orang yang berperilaku jahat. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Keluarga terdekat pun ada potensi melakukan hal kejahatan. Maka apa pendidikan kita sebagai orang tua kepada anak? Bu anak lanang, bu anak wadon, saiki diwe ngarti kabeh. Senok, senang, senang apa lanang? Anak lanang ngarani senang. Senok, senang. Sampean nek dudu sampean dewek, ora pareng ana wong liya selain dirimu megang barang yang ini diwe ngarti. Nek ana selaine awakmu, selaine dirimu, kong geragap-geragap, grepeng-grepe, dulit-dulit barang sing ini, langsung teriak baik sing banter. Awe ngarti karo mama iki,
awe ngarti karo wong liya supaya apa? Sampean dihindarkan dari wong-wong jahat. Kudu awe ngerti begitu, Bu. Soalnya maaf, zamannya zaman akhir. Ake wong pada gemblung alias kentir. Wingi nang Denpasar Bali. Ana bocah lanang umur 21 tahun, maaf, gagaih sapi rolas. Bayangin tuh. Saiki arane wong lanang. Maaf, terkadang istrinya ora gelem nglayani. Akhirnya liate gambar-gambar seksi nang HP. Setan gepeng. Sing akhirnya wong lanang zaman saiki maaf weru bolongan be kepingin. Bolongan be nafsu wong lanang zaman saiki mah. Mulane ibu-ibu dina iki jan bener gone punya effort nglayani wong lanang bener harus maksimal Bapak Ibu. Saestu iki. Soalnya apa zaman saiki wong pada aneh-aneh nemen. Sing jenenge wong lanang meru bolongan be nafsu. We takon karo kuwe. Jangankan meru wanita seksi kawit tau weru mumpuni ora kemedep. Kuwe nggone deleng mumpuni sampai kemelecer ngile gitu. Kuwe ngarti ge. Ana buku we. Sing di buku we. Ya Allah cantik nemen buku ya Allah. Nah kayak gimana mungkin lirik bokongnya bojone tangga kayak gimana. Alhamdulillah buku luar biasa. Itu harus punya amalan apa Pak Ku dapat istri cantik begini Bu. Ya Allah. Walaupun kue ireng kayak gue modele. Ini namanya suami yang sukses memakmurkan istri, tepuk tangan dingin kok ya Allah. Luar biasa, dalam kue kelewus kayak gue ya Allah Bu. Dalam buku bening ya Allah, derek seneng kita emang. Pantesan seperiode durung balik modal. Moga-moga harmonis berkah keluarganya Pak Kuwu. Amin Allahumma. Tekan apa dari kelalen kita nih mah. Oh iya. Mulane Bu, zaman saiki jan bener-bener kita kudu balik ke agama. Jangan hanya gara-gara ada oknum ustadz yang gak bertanggung jawab. Ada oknum tokoh agama yang tidak bertanggung jawab. Kita malah menjauh dengan agama. Salah. Agamanya gak salah. Agama manapun pasti mengajarkan hal yang baik. Cuma zaman akhir banyak oknum gak tanggung jawab. Jangankan oknum ustadz nih yang lagi rame nih. Biksu di Thailand. Namanya biksu kan botak. Pakai baju ikhram warna oranye. Masya Allah biksu pakai baju ikhram. Kenapa biksu? Kepalanya botak. Karena sebagai gambaran sudah meninggalkan nafsu, segala nafsu. Makanya udah gak beristri, gak mau nikah. Karena memang aturan agamanya kalau namanya biksu pemuka agama orang Thailand harus meninggalkan sifat keduniawian. Tapi ternyata lagi rame 9 biksu di Thailand terkait kasus skandal prostitusi yaitu nyewa wanita nakal. Ini terkuak setelah berbelas-belas tahun biksu ini ternyata diancam oleh wanita nakal dengan ternyata ketika melakukan hubungan itu divideoin sama si wanita nakal dan ini dijadikan alat untuk memeras si biksu. Ternyata si wanita nakal udah dapat hampir 20 miliar rupiah. Gone meres iku biksu. Terkuak gara-gara biksune wis langka duit kepingin stop berhenti tapi si wanita nakale memanfaatkan. Iku biksu. Dari agama lain pun ada tapi oknum. Yang salah bukan agamanya tapi orangnya yang menyimpang. Maka kalau ada ustadz kok non sewu oknumnya jahat nakal, kita jangan jauhin agamanya Islam. Tapi kita harus cari tahu ngaji yang lurus itu yang bagaimana. Ngaji dingin yang bagaimana. Maka ketika kita orang tua mau menitipkan anak di pondok pesantren, hak orang tua tanya. Pengasuhnya anaknya kiai siapa? Dewan asatid ustadahnya lulusan pondok mana? Peraturan pondoknya Anda harus ikut mempelajari.
Hari ini zaman akhir kok masih ada pondok pesantren yang melarang bawa HP. Ustadz lanang khusus mulang ngajarin santri lanang. Ustadz wadon khusus ngajarin santri wadon. Berarti gue pondok esipina ditanggung jawab gue. Supaya apa? Bukan berarti ustadznya takut imannya goyang, tapi untuk menjaga. Maka kita ikut Imam Syafi'i karena suami istri walaupun sudah halal menikah sah menurut agama dan pemerintah, kok habis wudhu senggolan kulit pakai atau tidak pakai nafsu maka batal wudhunya. Kenapa begitu? Pertama, suami istri halal menikah karena adanya orang lain ataupun bukan hubungan darah, namanya ajnabiyah. Umpamanya nih, Pak Kuwu halal nikahi mumpuni, tapi haram jari buku gue. Kenapa halal? Karena orang lain, gak ada ikatan darah. Tapi setelah nikah disebut mahram karena halal untuk digauli menurut agama dan pemerintah. Tapi ketika sholat, pakai atau tidak pakai nafsu, suami istri habis wudhu kok senggolan kulit, batal wudhunya karena di dalam hati siapa yang tahu, kata Imam Syafi'i. Contoh begini nih, Pak Dendi karena istrinya nanggap mumpuni, umpama nih Pak Dendi minta izin sama Bu Nur Hasanah. Ayang Embeb, saya saking senengnya nih sampean bisa nanggap mumpuni, kita kepingin salaman karo mumpuni. Boleh apa enggak mak? Bu Nur Hasanah bilang, boleh Pak, tapi jangan pakai nafsu. Oh. Umpama nih, ini buat gambaran biar ilmu fikihnya tersampaikan. Betulan tuh Pak Dendi minta ngajak salaman sama saya. Dan saya mengiyakan gara-gara saya punya prinsip batal wudhu gak dosa karena bisa wudhu lagi. Dan alasannya Pak Dendi gak pakai nafsu, akhirnya saya mengiyakan. Tapi ketika salaman Pak Dendi rasanya gremet-gremet. Bu Nur Hasanah tanya, mesti bapaknya salaman karo nafsu ya? Ora, lesane ngucap ora, tapi sampai geter-geter. Sampai griming-griming tuh. Ini yang menyebabkan kata Imam Syafi'i yang bukan mahrumnya, salaman pakai nafsu atau enggak pakai nafsu tetap batal wudhunya. Sebab dalamnya hati siapa yang tahu. Lesane ngucap ora tapi jebule atine iya. Imam Syafi'i jaga marwah manusia luar biasa. Jauh sebelum abad modern Imam Syafi'i sampai membuat satu hukum. Kalau anak perempuan disebut baligh ketika datangnya haid atau menstruasi. Sedangkan bagi anak perempuan paling awal, paling gasik haid itu umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak perempuan sebelum umur 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah, dipastikan itu bukan darah haid. Bisa jadi itu penyakit, kudu cepet-cepet dicek ke bidan. Harus ditanyakan, takutnya juga na'udzubillah min dzalik ada insiden satu kejadian. Tapi Imam Syafi'i sampai nambahi hukum. Kalau ada anak gadis walaupun belum umur 9 tahun, katakanlah masih umur 4 tahun. Tapi wajahnya cantik, kemudian ada laki-laki dewasa, lihat anak gadis 4 tahun kok ngucap, bocah kok cantik nemen ya, bocah kok gemesi nemen ya. Sampai laki-laki dewasa itu lihatnya pakai nafsu, maka ini laki dewasa megang-megang itu balita anak gadis 4 tahun, maka si laki-laki dewasa batal wudhunya. Walaupun itu anak gadis masih 4 tahun tuh. Tapi si laki-laki dewasanya ngucap, ih bocah kok cantik nemen. Berarti lihatnya udah pakai nafsu tuh. Dan laki-laki dewasa ngemek tahu ngemek? Ya apa ya? Megang, nyenggol-nyenggol itu anak gadis 4 tahun. Dipastikan itu laki-laki dewasa batal wudhunya. Kenapa? Soalnya dalamnya hati siapa tahu.
Berarti Imam Syafi'i jauh sebelum tahun 2021 ini, setelah ada kejadian macam-macam predator dan lain sebagainya, Imam Syafi'i sudah mengangkat marwahnya anak kecil dijaga dari predator-predator seperti zaman sekarang. Maka berbanggalah kita orang NU yang ikut madhabnya Imam Syafi'i. Makanya sebelum kebanggil sedok mati wajib kita ngaji dingin. Maka jenengan orang tua wajib nitipin anak ke pondok pesantren dengan cari tahu asal usulnya pesantren. Jangan sampai anaknya ngaji orang tua lepas tanggung jawab. Terus pokoknya bayarannya mahal pasti pondoknya apik malah dititipin ke Al Zaitun. Ini salah ini. Berarti orang tuanya hanya sekedar yang penting bayar mahal pasti kualitasnya bagus. Salah kaprah itu. Harus orang tua yang pertama ngebiayain tapi orang tua juga ikut sekolah. Orang tuanya ikut mondok. Jangan sampai pondoknya udah bagus, pondoknya pesantrennya udah bener tapi orang tuanya yang nyalahi aturan. Pondok gak boleh anak santri bawa HP, malah orang tuanya nyelip-nyelipin HP. Di kardus sambangan ke anak pondok. Ini yang namanya orang tuanya lain aturan. Maka kepingin punya anak soleh-solehah, anak udah sekolah, anak udah mondok, orang tuanya harus ikut mondok. Dengan cara apa? Dipuasain tuh anak. Dipuasain gimana? Tiap lahirnya anak harinya dipuasani. Orang Jawa Tengah nyebutnya puasa weton. Kalau di sini puasa apa namanya? Sama. Puasa weton. Ada yang tanya, emang boleh puasa weton? Apa ada ajarannya Kanjeng Nabi puasa Senin Kemis? Di antaranya puasa Senin itu karena memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi sendiri. Jenengan seorang ibu doa untuk anak tembus langit pitu. Gak ada tebing antara seorang anak dan ibu. Maka ketika anaknya kepingin jadi soleh-soleha, orang tuanya khususnya ibu muasani anake. Aja mangan baik. Ya lanjut mangane. Agingunya langsung mingkem ya Allah. Agingunya langsung mingkem. Ibune kepingin keluarganya adem ayem tentrem, suaminya hari lahirnya dipuasain. Tentu harus dapat izin dari suami. Ada yang ngucap mumpuni ya. Tukang ceramah asal ngucap gampang nemen ya. Bisane kita iki orang muasane anak. Wong anake kita jumlahe 12. Dipuasani kabeh dina-dina puasa mumpuni ya. Muasain anak gak kuat maka silakan ditirakati dengan cara sodakoh. Gimana sodakohnya? Berangkat ke masjid bawa 5.000. Ada yang lihat gak ada yang lihat, cemplungin ke kontak infak sambil ngucap, ya Allah lantaran sodakoh ini. Ngucapnya lantaran, jangan gara-gara uang ini. Lantaran uang ini saya sodakoh, moga-moga suami saya kerjanya yang kepenak, usahanya yang barokah, gak kepincut bokongi bojo tetangga. Ke anak yatim 2 minggu sekali bawa 20.000. Ini nok bocah yatim diwai duit. Ngana nggo sanggup sekolah nggo tuku es. Moga-moga ya Allah lantaran sodako ke anak yatim. Anak saya ngilmune manfaat, sekolahnya pinter, sing bekti karo wong tua, manut karo wong tua. Dilantarin sodako. Puasa gak kuat, duit gak punya. Tirakat apa untuk anak? Doa. Kalau habis maghrib bablasin ke Isya. Syukur bisa jaga wudhu sampai Isya. Untuk apa? Doa, kirim Fatihah. Anaknya disebut namanya binti siapa? Di hade Fatihah ping 40 siji. 40 siji. Bocah telu 40 ji ping telu. Ora kuat. Ping pitu ra sanggup, ping telu ra bisa, ping sepisan ra bisa karep-karepmu. Anak-anakmu kok. Dikasih solusi, puasa ora kuat, sodako ora de duit. Tirakat paling gampang difatihain ping 40 ji anak siji mah. Sing nakal-nakal khusus dilebihin ping 70.
nakal diistimewakan. Ora masalah gue nek maca Fatihah ping 40 di seprapat jam langka Bu. Bocah loro berarti 80 ro khusus setengah jam itu jarang. Jadi bar maghrib bablasin ampe isya. Ada bar maghrib langsung pelencing minggat pan gawe story. Lagi ngajian nonton TV nih guys. Ora usah. Khusus niki nggo nirakati anak. Anak sekolah, anak mondok satu berkeberuntungan. Bu. Hari ini gak usah muluk-muluk kepingin jadi apa. Tetangga mau bangun rumah lantai pitu silahkan. Tetangga mau beli truk mau pajero sepabrike ngono. Hari ini gak usah muluk-muluk jadi apa. Cukup dadi wong beruntung. Beruntung cara wong Cilacap begja. Cara kene bagja. Bagja. Bagja apa bagja? Bagja. Anak ora usah dituntut harus ranking siji. Asal gelem ngaji wis bagja zaman siki mah. Ora kudu anak iku pergaulane karo bocah-bocah sing elit, anake wong sugih. Anak ora judi slot, ora game online, wis bagja. Zaman siki mah. Wong lanang juga ora usah nuntut-nuntut wong wadon sing kepimen. De bojo wadon ora jogedan nang TikTok. Ora gyal-gyal pating penjoto nang media sosial. Manut karo suami salat 5 waktune jangkep wis bagja de wong wadon model gitu mah. Nek kepingin duwe bojo wadon solehah lanangin dingin sing ditata. Kepingin dhewe wong wadon solehah lanangane salat Jumat ora pernah. Puasa Ramadan bolong-bolong. Salat 5 waktu ora jangkep kepingin dhewe wong wadon solehah. Malah sing lanang nuntut kepingin dhewe bojo wadon sing solehah, ayu putih bening langsing glowing. Ya mana bojo karo bihun. Kepingin dhewe bojo wadon sing speknya kayak Bu Nur Hasanah. Tapi silana mau kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, mau ngarep-arep BLT karo PKH. Nuntut bojo wadon sing ayu putih menengan pinter masak. Ya mana bojo karo Magicom. Putih menengan pinter masak, meneng-meneng mateng malah. Pingin de bojo istri solehah, lanangane dingin, sing kudu dididik dadi wong lanang sing soleh, cocok. Sebalike, wong wadon zaman saiki ora usah nuntut de bojo lanang sing kepimen, ora usah kepingin de bojo ganteng kayak Ari Wibowo, ora usah nuntut bojo lanang kudu sugih kayak Kapolri, ora usah. De bojo lanang zaman siki asal 5 waktune jangkep, ora main judi togel, ora main wadonan, wis begja. Ora usah nuntut bojo lanang sing kepimen. De bojo lanang walaupun cilik ireng metekel kayak ku Segeran Kidul. Maaf ya Bu. Bulurah ketawa sampai nangis ya Allah. Bener ki saya ngomong. Hari ini ora usah de bojo ganteng kayak Banser Iskandar, ora usah. De bojo lanang 5 waktune jangkep, maring bojo istri ora plak-plak wis bagja. De bojo lanang kok seneng plak-plak, waduh. Musibah. Salat ora pernah, senenge mabok-mabokan. Senengnya judi slot, dina-dina mau scroll HP. Alah, de bojo lanang kayak gue Bu. Aduh, malah musibat bener. Tsunami. Hari ini ora usah nuntut de bong lanang ganteng, ora usah. De bojo lanang gagah malah tanggung jawabnya gede. Mangkat kondangan biatinnya terataban. Walaupun de bojo cilik ireng medakel kayak ku Segeran Kidul. Sing penting tanggung jawab, sholat 5 waktu jangkep, wis bagja. Gimana?
Lanang jagat ngaku. Ora usah wong tua nuntut anak harus jadi apa dan cita-citanya jadi apa. Dina zaman akhir, dua anak gelem ngaji bagja, dua anak ora tawuran bagja, dua anak ora pergaulan bebas bagja naman ora kudu ranking siji asal gelem ngaji wis termasuk bagja. Maka alhamdulillah. Jam 4 kurang seprapat. Lanjut. Allahumma salli salim pingin duwe anak kanthi soleh soleha wong tua lega nafkah bersih lan taat ibadah nanging kosok balike kok wong tua karepe dhewe ra dicukupi hak anake laknat dunya akhirate dadi ya wong tua pelindung anglakoni kewajibane selawat Allah wa iha wa afiyatil abda shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad. In ahsantum li anfusikum wong nandur apik mesti bakal panen apik Allahumma. Sing nandure blesak aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik be kadang-kadang panene blesak. Malah sing nanem blesak kepingin panen apik. Kita sing nandur dirumati ya diileni banyu, ya dilemoni, ditukokna pupuk, diileni banyu, pe kadang-kadang esi digrumut wer. Nah kayak gue nyong lagi ngaji, aku ngucap wer jenengan reng. Ulang, jenengan jawab ya. Kayak gue pas rote baleni, ulang. In ahsantum li anfusikum nandur apik panene apik sing nandur blesak aja ngarep-arep panen apik wong sing nandure apik besi digrumut wer dipangantik diserang manuk sing nandur apik be kadang-kadang panene blesak masa wong sengaja nandur blesak maka kepingin dua anak soleh-solehah dimulai dari orang tua cari nafkah bersih karena makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api. Bu, tahu bara api apa enggak? Bara api cara Cilacap disebut bamba. Bara api cara Segeran Kidul apa? What? Wangwo. Benar-benar dari bahasa Tataban ke Wangwa saya yakin nih Segeran Kidul campuran bahasa Hongkong sampean mah. Wangwo. Ditanya lagi sama suami, ngaji sama orang Segeran Kidul dapat apa? Wangwo. Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja sedikit apalagi banyak ibarat kulit keselomot wangwa. Kalau keselomot wangwa ada bekasnya, pasti keselomot wangwa ada bekasnya. Seperti halnya orang makan rejeki. Ternyata apa yang kita konsumsi mempengaruhi sifat, pikiran, kelakuan sehari-hari. Maka pantas orang makan barang haram sedikit apalagi banyak ibarat kulit keselomot wangwa. Gak usah nuntut suami harus jadi apa. Asal cari tolabul halal, tolabul ngilmi. Maka nenek anak wong ngomong durung pragat aja ditabrak dingin. Tolabul ngilmi.
Bojo lanang asal gelem kerja kerjanya tolabul halal. Galete mesti sing halal. Walaupun durung bisa jadi polisi kayak Pak Dendi. Walaupun belum bisa jadi lanange jagat kayak Segeran Kidul. Sing penting tolabul halal. Ngolet halal. Insya Allah nek halal carane halal dalane bersih kanggo anak keturunannya. Amin Allahumma. Kita ngone ngaji wis suwe nemen ge. Nanjak jam 2 lebih seperempat iki wis jam 4 kurang 13 menit. Insya Allah cukup ya. Cukup ya. Durung cukup. Nanggap dewek. Oh ya suwe ya. Udah dengar dari Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah nanggap mumpuni nunggu kawit 2020 nganti tekan saprene 4 tahun setengah kawit tetangga meteng babaran ampe meteng maning kumah. Ya ampun Pak, 4 tahun setengah bisa gua anak telu weh. Maka pantesan tadi saya sampai beliau dengan begitu bijaksana. Pokoknya mumpuni kita mendatangkan mumpuni gue ujiannya berat nemen. Aslinya memang almarhumah ibu ndak saya yang kepingin punya hajat nanggap mumpuni mendatangkan mumpuni sampai sini. Makanya al-wadud dainun mumpuni janji adalah hutang. Walaupun ibu saya almarhumah tidak bisa menyaksikan mumpuni ngaji di pelataran rumah kami. Tapi saya yakin hari ini beliau datang karena saya telah berusaha dan keluarga melaksanakan wasiat dari sang ibu almarhumah. Insya Allah hari ini walaupun yang menjalankan wasiat adalah anaknya. Tapi insya Allah jadi amal jariah menjadikan ibunda Bu Nur Hasanah yaitu almarhumah Ibu Hajah Asyarah dalam kubur dikasih padang jembar kubure. Digampilakan hisape utang-utangnya kabeh dilunasi kabeh termasuk utang janji hari ini bisa menjadikan amal jariah. Allahumma amin Allahumma. Beliau tadi menyampaikan ke saya itu kalau menyampaikan masalah bab orang tua hati saya itu nggak kuat. Setegar apapun saya nyuntik ibu-ibu nyuntik KB saya kuat saya mah. Orang babaran saya pun bisa ngebabarin. Tapi kalau udah cerita masalah orang tua saya nggak kuat Mbak Mumpuni. Pokoknya sampaikan sajalah hari ini saya tasyakuran. Ketika memang jadi pahalanya buat ibunda saya ataupun buat barokahnya saya. Moga-moga yang datang ikut keluberan berkah KB Allahumma. Maka hari ini ya nggak apa-apa Bu Nur Hasanah. Ya nangisnya nggak masalah. Paling cuman bulu matanya geser dikit gak apa-apa Bu Nur Hasanah. Biar gak nangis. Kalau masalah cerita bab orang tua itu. Waduh kalau sekuat preman pun. Kalau udah cerita orang tua mah hatinya jadi Malik Hello Kitty kayak gitu mah. Pokoknya hari ini Ibu Nur Hasanah mengucapkan banyak terima kasih. Anda semuanya mau datang, mau ikut menggugurkan apa yang jadi hajat almarhumah sang ibu. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini datang ikut memberikan doa kepada Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan bisa melanjutkan amal soleh orang tuanya. Pak Dendi pun bisa menjadi suami yang soleh untuk sang istri dan menjadi teladan untuk anak-anaknya. Allahumma. Bapak Dendi Ibu Nur Hasanah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, segala cita-cita karirnya diberikan barokah, keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, dzurriyyah anak yang solih solihah, jadi keluarga yang ahlul jannah, keluarga yang ahlul ibadah, sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, nanti malam masih ada acara khotmil Quran Ananda Muhammad Faiza dan Muhammad Ziyad. Saya juga mohon barokahnya untuk adik saya Ananda Muhammad Faiza dan Ananda Muhammad Ziyad. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahlil jannah Allahumma. Kemudian yang berikutnya doa penutup akan diimami oleh Ustadz Kholik. Untuk mengimami doa pengawasan hari ini saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Atau bisa doa nanti dipimpin Ustadz Dayat Sumangga. Ataupun tokoh ulama dari desa kita, desa Blok Beduk, Segeran Kidul.
yang terutama Ustadz Holik karena beliau adalah yang ikut membimbing Ananda Muhammad Faiza dan Ananda Muhammad Ziyad untuk khatmil Quran. Kami mohon barokah doa dari Al Ustadz Holik Sumangga. Dari saya segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Nur Hasanah matur nuwun. Lantaran sodakoh panjenengan saya diizinkan silaturahim bersama keluarga besar masyarakat Blok Beduk. Kami harap tidak hanya pengajian hari ini, di acara-acara berikutnya bisa bersilaturahim. Lantaran sodakoh dari keluarga besar Bapak Dendi dan Ibu Nur Hasanah diganti kanti rezeki yang tambah barokah Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat Sumangga. Jamaah nyuwun doa langsung jenengan sing doa. Saya mending Pak Ustadz saja karena tadi doa haji